Pemirsa, hubungan antara Indonesia dan Vatikan ini sudah terjalin sejak sebelum kemerdekaan. Ya, Vatikan juga tercatat negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan almarhum Gus Dur pun sempat mengunjungi Vatikan pada tahun 2000. Ya, lantas apa makna kedatangan Paus Fransiskus kali ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Mbak Yeni Wahid, putri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid. Selamat pagi Mbak Yeni. Selamat pagi. Ada Togi dan Ocha di studio. Gimana kabarnya Mbak Yeni? Sehat? Sehat sekali, ya. Baik, sehat terima dan kasih. Bersyukur. Sehat dan bersyukur benar. ya. Mbak Yeni, kita berterima kasih banyak untuk kehadiran Mbak Yeni untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Kalau kita ingat begitu ya, bagaimana semangat yang diwariskan oleh almarhum Gus Dur begitu ya, sangat digelorakan kembali begitu ya dengan adanya kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia begitu. Mengenai makna di balik kedatangan Paus Fransiskus, tanggapan Mbak Yeni sendiri seperti apa? Betul sekali Mbak, saya melihat sosok Sri Paus Fransiskus ini memang banyak sekali hal yang mengingatkan saya pada almarhum ayah saya, terutama pada komitmen beliau berdua kepada kemanusiaan. Tentu kita sama-sama masih mengingat bahwa Sri Paus Fransiskus ini pernah membasuh kaki seorang pengungsi dari Syria, seorang muslimah berjilbab yang dibasuh oleh kakinya. Karena itu menunjukkan bahwa beliau sangat mengedepankan kemanusiaan melampaui batas sekat-sekat agama. Jadi ini yang menurut saya adalah sebuah hal yang patut kita contoh ya, bahwa hubungan antara agama itu disatukan oleh keinginan untuk terus melaksanakan nilai-nilai ilahiyah, membawa kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kita lihat bahwa sosoknya Paus Fransiskus itu betul-betul orang yang ingin memberikan contoh bagaimana mengabdi kepada kemanusiaan. Kalau seandainya dulu mungkin bisa cerita apa? Mungkin ada cerita yang menarik atau lucu ketika almarhum ke Vatikan dulu mengunjungi Paus. Ya, kalau Gus Dur dulu mengunjungi Paus John Paul kedua atau Yohanes Paulus kedua. Nah, jadi bersama dengan ibu saya memang mengunjungi Paus Yohanes Paulus tahun 2000 waktu itu. Nah, memang ya suasananya sangat akrab sekali dan terjalin langsung kesepahaman, apalagi berkaitan dengan isu toleransi beragama, bagaimana terus mengedepankan dialog antar agama, bagaimana minoritas di setiap negara harus dilindungi, dan bagaimana masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan dunia yang damai dan dunia yang penuh toleransi dan saling menghormati satu sama lainnya. Baik. Baik Mbak Yeni, kalau kita ingat kembali pertemuan yang dilakukan ataupun kunjungan dilakukan oleh almarhum Gus Dur ke Vatikan ketika itu di tahun 2000 ya Bu, itu merupakan kunjungan pertama begitu setelah 28 tahun Indonesia tidak melakukan kunjungan ke Vatikan. Sejauh ini Bu, apa yang Ibu nilai begitu dari hubungan yang dijalin antara Indonesia dan juga Vatikan? Hubungan kita, hubungan yang sudah terjalin sangat-sangat lama ya. Bahkan Tata Suci Vatikan termasuk negara yang awal-awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Lalu kemudian hubungan kita yang menarik ya Mbak, kalau kita pergi ke Museum Vatikan, di sana itu banyak sekali hasil-hasil budaya Indonesia diperlihatkan. Bahkan di Museum Vatikan ada miniatur Candi Borobudur. Nah, bahkan ada juga miniatur, ada banyak sekali wayang-wayang kuno, wayang-wayang klasik yang umurnya sudah ratusan tahun. Juga ada ikat kepala dari kepala suku Papua, juga ratusan tahun usianya di sana. Dan waktu itu saya ke sana diceritakan oleh kurator museumnya bahwa mau dipindah dari satu pojok ruangan ke pojok ruangan lainnya, saking tuanya mereka takut kalau digeser nanti jadi rusak gitu ya. Satu hari menggeser hanya 1 senti. Saking ininya ya, saking berharganya benda itu buat mereka. Nah, kebetulan waktu itu saya juga sempat bertemu dan bersalaman dengan Paus Fransiskus. Pertama kalilah saya merasakan kedekatan langsung dengan beliau, dan sosoknya memang sangat memberikan keteduhan ya. Walaupun beliau adalah sosok pemimpin gereja Katolik, umat Katolik tentu punya tempat yang sangat spesial dalam hati mereka, tetapi saya sendiri sebagai seorang muslim juga sangat mengagumi beliau, terutama kesederhanaan beliau, terutama komitmennya untuk membela orang miskin, komitmennya untuk membela orang yang tertindas.
dan juga komitmen beliau untuk memajukan dunia yang damai. Ya, ya, kalau boleh saya cerita Mas ya, satu hal yang silakan, sangat saya kagumi dari beliau adalah ketika beliau bersama-sama dengan Syekh Ahmad At-Thayyib dari Al-Azhar, yang merupakan salah satu institusi Islam tertinggi di dunia gitu ya, yang punya kredibilitas sangat tinggi, itu menandatangani kalimatun sawa kalau bahasa Arabnya. Jadi sebuah dokumen persaudaraan antar umat, di mana beliau berdua mewakili seluruh umat Katolik dan umat Islam, mengajak kita semua untuk selalu mengedepankan dialog, selalu mengedepankan kerjasama dan penghormatan satu sama lain agar tercipta dunia yang lebih baik. Oke, Mbak Yeni, mungkin kita bisa tahan dulu sebentar. Kita akan lihat ke lokasi terkini. Ini Paus Fransiskus telah keluar dari Kedutaan Besar Vatikan menuju ke Istana Negara. Ya, misalnya situasi terkini, mobil iring-iringan dari Paus Fransiskus ini telah keluar dari Kedutaan Besar Vatikan dan sekarang menuju ke Istana Merdeka, di mana Paus Fransiskus nantinya akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo ya, dan beberapa duta besar negara yang telah hadir pada pagi hari ini juga. Iya, kalau kita perhatikan bersama, Paus Fransiskus masih dengan menggunakan mobil Kijang Innova Zenex begitu ya, yang berwarna putih, kemudian juga didampingi dengan iring-iringan pengamanan dengan menggunakan mobil maung pindad. Kalau kita lihat bersama begitu, bagaimana kemudian Paus Fransiskus ini memang tidak memilih untuk menginap di hotel, tetapi justru memilih untuk menginap di wisma sederhana yang terdapat di Kedutaan Besar dari Vatikan itu sendiri. Ya, kemarin pun juga kita lihat kalau biasanya kepala negara ini menggunakan mobil yang mewah, namun beliau ini memilih mobil yang sederhana. Apa yang digunakan mungkin mobil sehari-hari di Indonesia atau di Jakarta. Dan kemarin pun juga telah baca juga bahwa biasanya mobil kepala negara ini kan anti peluru, namun ini mobil yang biasa saja. Betul, dan yang uniknya juga yang kalau kita ingat begitu ya, bagaimana Paus Fransiskus ini sejak kemarin ketika dalam perjalanan beliau duduk di sebelah dari pengemudi dan malah justru membuka kaca dan menyapa warga sekitar di Jakarta begitu ya, menunjukkan bagaimana Paus Fransiskus ini percaya bahwa Jakarta dan khususnya negara Indonesia aman, tentram, dan toleransi agamanya sangat tinggi begitu ya. I do agree. Kalau kita bisa lihat kepala negara pasti mobil duduk di belakang. Ini dengan sederhana bahwa kayak orang biasa gitu. Dan dia ingin menyapa warga. Kemarin pun juga sempat ada warga yang sedang menunggu ring-ringan dari Paus Fransiskus. Ini adalah seorang suster kemarin pun juga terharu menangis walaupun cuma bisa melihat Paus Fransiskus menyapa dia. The feeling of seeing him in person. Mungkin banyak warga atau enggak umat berkatolik cuma bisa menonton Paus Fransiskus di layar televisi ya. Dan sekarang bisa ngelihat di kasat mata. So it's a dream come true juga mungkin bagi para warga Indonesia yang beragama Katolik ya. Iya, dan sesuatu yang perlu kita syukuri juga mengingat Paus Fransiskus ini sudah tidak lagi di usia yang muda begitu ya, sudah di usia 88 tahun, mungkin memang ada concern dari beberapa isu kesehatan begitu ya, tapi kemudian dia bisa hadir dengan sehat walaupun mungkin dengan menggunakan kursi roda begitu ya, tapi tetap bersemangat begitu untuk hadir walaupun memang tadinya direncanakan Paus Fransiskus ini seharusnya berkunjung ke Indonesia di tahun 2020 walaupun dikarenakan ada COVID tahun itu ya. COVID-19 dan akhirnya baru di tahun 2024 ini bisa mengunjungi Asia, dan Indonesia sendiri menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus di antara negara-negara Asia lainnya. Ya, ini setelah kalau nggak salah 35 tahun ya. Betul, 35 tahun akhirnya Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia, dan beberapa mungkin agenda hari ini memang dikabarkan bahwa Paus Fransiskus nanti pun juga akan ke Istana Merdeka. Ini sekitar sebentar lagi karena tidak jauh dari Vatikan ya, dari Kedutaan Besar Vatikan, dan nantinya pun juga ini akan ada pertemuan ini dengan Serikat Jesui di Apostolik Niuncuntura, kantor Kedutaan Besar Vatikan, pada pukul 11.30 nanti kabarnya. Iya betul, dan kemudian ketika berkunjung ke gereja katedral, Paus Fransiskus ini akan dijadwalkan bertemu dengan para uskup, para imam, diakon, kemudian juga pelaku hidup bakti, seminaris, dan juga katekis. Ya, kalau ngeliat di layar kaca Anda, ini sudah terlihat siap. Ini Pak Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto
sudah siap menjamu Paus Fransiskus di Istana Merdeka. Dan di layar kaca Anda sebelah kanan ini terlihat anak-anak sudah menggunakan beragam kostum dari beragam daerah ya. Betul. Oke. Baik, kita kembali ke Mbak Yeni. Mbak Yeni, terima kasih sudah menunggu. Masih ada bersama kami, Mbak Yeni? Iya, masih. Mbak Yeni, mungkin kita tuh kangen dengan cerita-cerita lama. Mungkin sudah jarang sekali mendapatkan cerita mungkin dengan hubungan Indonesia dengan Vatikan. Mungkin bisa ceritakan kembali terkait dengan almarhum Gus Dur dulu. Beliau sosok pemimpin negara yang hebat, yang punya pandangan yang luas. I think he's one of my favorite president also. So could you tell us a bit about him? Thank you so much. Iya, memang Gus Dur, kita sama-sama tahu beliau punya komitmen sangat besar untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh warga dunia dari diskriminasi, dari intoleransi, apalagi dari radikalisme. Itu komitmen yang sangat jelas juga yang Gus Dur kadang orang kurang memahami bahwa beliau juga punya pembelaan yang sangat luar biasa terhadap orang-orang yang miskin dan tertindas. Sebetulnya ada satu pastor Jesuit yang menjadi inspirasi Gus Dur begitu ya. Misalnya Romo Mangun di Indonesia yang berjuang betul untuk orang-orang yang terpinggirkan. Lalu kalau di luar ada pemikiran-pemikiran misalnya Paulo Freire ya, teologi pembebasan di mana justru ajaran agama itu seharusnya membebaskan manusia dari ketertindasan, membebaskan manusia dari kebodohan, membebaskan manusia dari pembodohan sesama juga, dan membebaskan manusia untuk bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah ini hal yang diyakini betul oleh Gus Dur dan memang ajaran agama Islam juga seperti itu. Kalau dalam Islam kan ada yang namanya Islam rahmatan lil alamin, Islam sebagai berkah untuk seluruh semesta. Nah saya rasa di sini banyak titik-titik temu itu antara ajaran agama Katolik, ajaran agama lainnya ya dengan ajaran agama Islam yang mengedepankan cinta kasih, mengedepankan persatuan dan melindungi semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah jadi itu yang sangat diyakini oleh Gus Dur. Nah karena itu kalau kita kembali lagi kepada soal Vatikan ya Mas ya, kita nggak kaget ketika kemudian Paus Yohanes Paulus gitu misalnya berkunjung ke daerah Palestina dan bertemu dengan Yasser Arafat, ini tahun 90-an. Lalu bahkan Paus Fransiskus juga bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Nah ini di sini ada titik-titik persamaan antara negara kita dengan negara Vatikan, di mana kita sama-sama membela membela masyarakat yang sekarang menjadi korban perang. Baik Mbak Yeni, kalau kita ingat kembali bagaimana cita-cita almarhum Gus Dur untuk kemudian selalu menunjukkan cinta kasih, membela mereka-mereka yang termarginalkan, mereka-mereka yang miskin begitu. Begitu sama visi ataupun misinya dengan Paus Fransiskus begitu. Dan kalau kita lihat begitu ya sosok Paus Fransiskus yang begitu menunjukkan kesederhanaannya. Sebetulnya seberapa penting sih Mbak Yeni pemimpin-pemimpin yang memiliki visi untuk membela mereka yang termarginalkan harus betul-betul menunjukkan gaya hidup yang juga menunjukkan kesederhanaan itu sendiri. Jadi saya dengar dari teman-teman Saint Egidio, ini salah satu lembaga LSM gitu ya atau NGO, non-government organization-nya Vatikan gitu ya, bahwa Paus Fransiskus begitu datang ke Indonesia, pergi ke Wisma Duta Vatikan, bertemu dengan Nuncio di sana, gitu duta besar Vatikan. Lalu satu yang paling pertama beliau temui itu adalah gelandangan, gelandangan di Jakarta. Wow. Ditemui beliau dan itu agamanya nggak mesti harus agama Katolik. Beliau hanya ingin menyantuni mereka. Lalu anak-anak kecil, anak-anak yatim piatu, orang-orang miskin. Itu hari pertama justru orang-orang itu yang beliau temui. Ini kan menunjukkan betul ya bahwa fokus beliau bukan pada hal-hal yang megah-megah, mewah-mewah pada posisi, bukan. Tapi justru menggunakan posisinya untuk membawa kebaikan bagi banyak sekali orang, terutama orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak pernah dibela, justru oleh sentuhan papal touch ini ya, sentuhan paus
ya mereka merasa berarti hidupnya. Nah, ini tentu menjadi inspirasi dari kita semua, terutama orang-orang yang dekat dengan ajaran agama, bahwa agama sesungguhnya diturunkan untuk mengajak manusia untuk melindungi sesama makhluk ciptaan Tuhan. Itu dalam pandangan saya. Setuju sekali. Mbak Yeni, ini terkait mungkin dengan pertemuan Paus dengan Presiden Joko Widodo ini seperti apa? Atau dampak pertemuannya nanti, kalau menurut Mbak Yeni sendiri? Ya, saya berharap bahwa dengan adanya pertemuan antara Paus sebagai Head of State atau Kepala Negara Vatikan dengan Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia, ini akan menghasilkan dialog-dialog yang konstruktif. Salah satunya tentu yang masih menjadi keluhan dari teman-teman minoritas di Indonesia adalah soal perlindungan hukum terhadap hak teman-teman minoritas untuk beragama secara merdeka, secara bebas. Kebebasan untuk mendirikan rumah ibadah misalnya, ini masih menjadi tantangan bagi kita di Indonesia. Diskriminasi masih sering terjadi, intimidasi masih sering terjadi. Saya harap ini menjadi suatu hal, pertemuan mereka nanti bisa menjadi awal baru atau penyemangat kembali ya tugas negara untuk bisa menyediakan rasa aman bagi seluruh warganya, apapun latar belakang agama dan keyakinannya. Baik, Mbak Yeni, jika kita mengingat begitu ya dari kunjungan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus ke Asia ini, Indonesia dipilih gitu menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus juga dengan hari kunjungan terlama. Sebetulnya apa yang Mbak Yeni lihat dari hal ini? Apakah Indonesia dinilai memiliki peran strategis begitu dalam hal hubungan antar beragama? Saya rasa di sini kita bisa melihat bagaimana Paus Fransiskus mengapresiasi masyarakat Indonesia yang selama ini selalu mengedepankan kultur toleransi, kultur gotong royong, dan sikap harmoni dalam masyarakat. Saya rasa ini yang kemudian menjadi rujukan beliau sehingga memutuskan untuk mengunjungi Indonesia, walaupun Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan masyarakat Katolik sendiri mungkin tidak sebesar di negara-negara lain, tetapi ini menunjukkan langkah simbolik beliau untuk terus memajukan hubungan antar agama, hubungan antar umat di seluruh dunia. Jadi kita tentu sangat mengapresiasi dan menyambut baik kedatangan Paus Fransiskus dan mendoakan agar beliau selalu selamat dalam kunjungannya, kembali pulang dengan sehat ya walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mendapat kenangan baik dari masyarakat Indonesia. Ya, Mbak Yeni sendiri mungkin bisa ngeliat nggak sih dari segi gestur dari Paus Fransiskus? Biasanya kalau kita ngelihat kepala negara disambut meriah dengan mobil mewah, dengan mobil dengan ini ya anti peluru. Beliau ini dengan mobil biasa, sederhana, duduk di depan, buka kaca. Apa yang kita bisa lihat bahwa Indonesia atau Jakarta ini aman? How do you see that? Ya, saya rasa di sini ada beliau merasa bahwa ini mungkin rumah beliau juga, sehingga beliau merasa aman di sini. Sehingga penting sekali bagi kita semua juga untuk menjaga Paus selama beliau berada dalam kunjungannya di Indonesia. Mari kita membuat beliau merasa nyaman, merasa aman, dan merasa bahagia dalam kunjungan beliau ketika di Indonesia, dan bisa menikmati ya persatuan, lalu sikap hangat yang kita sampaikan kepada beliau. Baik Mbak Yeni, saya yakin sekali bahwa dari kunjungan Paus Fransiskus ini yang bisa kemudian turut antusias dan berbahagia bukan hanya umat Katolik saja, tapi kalau menurut Mbak Yeni sendiri bagaimana sih seluruh umat beragama di Indonesia, baik itu Muslim dan agama lainnya, bisa turut berantusiasme gitu atas kedatangan Paus ini, dan bagaimana kita bisa turut berkontribusi? Ya, apapun Paus Fransiskus ini bukan hanya sekedar tokoh agama Katolik saja. Influence beliau, pengaruh beliau melampaui negara Vatikan. Vatikan sendiri sebagai negara kan kecil sekali ya. Paling 2 jam dikelilingin udah selesai tuh satu negara gitu ya. Nah, tetapi pengaruhnya melampaui itu semua, melampaui negara Vatikan. Pengaruh beliau adalah pengaruh yang mendunia. Artinya ketika beliau memilih untuk mengunjungi Indonesia, ada kehormatan besar yang kita terima sebagai bangsa dan negara. Kami sebagai umat muslim menyambut baik beliau, kami berterima kasih atas kedatangan beliau, dan semoga kedatangan beliau ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, itu. Baik. Terima kasih Mbak Yeni Wahid atas waktunya, insight-nya, sharing-nya juga. Salam sehat Mbak Yeni. Terima kasih banyak Mbak Yeni, salam sehat, salam perdamaian, dan salam cinta kasih ya. Amin.